Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Salam Bapak Ibu. Segenap Majelis Jemaat GKJW Jemaat Karangpilang mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat yang saat ini bersama-sama mengikuti ibadah Minggu tanggal 3 November 2024 pukul 06.45 WIB di gereja. Kami berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti peribadatan dengan khidmat dari awal hingga akhir. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, ada beberapa hal penekanan warta jemaat yang perlu kami sampaikan. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir pada ibadah Minggu di GKJW Jemaat Karangpilang. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Mengingatkan kembali bagi umat yang belum mendapatkan celengan dan ingin mempersembahkan persembahan undu-undu dapat mempersembahkan dengan mengisi amplop warna merah yang bertuliskan persembahan syukur dan dapat diserahkan ke kotak persembahan saat pengumpulan persembahan di waktu ibadah. Yang kedua, pada poin 5, senam KPPAY akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 November 2024 pada pukul 07.00 WIB bertempat di halaman samping GKJW Karangpilang. Yang ketiga, pada poin 6, rapat pleno majelis akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 November 2024 pada pukul 09.00 WIB bertempat di GKJW Karangpilang, mengundang seluruh anggota Majelis Jemaat GKJW Karangpilang. Pada poin yang ketujuh, telah berpulang ke rumah Bapa di surga Bapak Daniel Agus Sumono, ayah dari Ibu Elizabeth Tri Suryandari, wilayah 5, pada hari Rabu 30 Oktober 2024 dan telah dimakamkan di TPU Babat Jerawat. Segenap majelis dan warga jemaat GKJW Jemaat Karangpilang mengucapkan turut berdukacita sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan Sang Sumber Hidup memberikan kekuatan, ketabahan, dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Pada unduh-unduh kali ini kita akan diiringi Serafin Band dengan asuhan Bapak Dani dari KPT. Baik Bapak Ibu, demikian warta yang dapat kami sampaikan. Kita akan ikuti prosesi pembuka ibadah melalui prosesi cucuk lampah.
Cek, cek. Salam. Beli-beli bagus. Mbok-mbok jege. Hari ini kita melakukan hari raya ondo-ondo. Pendeta Bedande Imade Suyono berkata, aku iwak keruai yen misungsung aja pamrauai. Semeton tiang sudah mempersembahkan dengan tulus, matur sukma. Membuka tondong kuda, tak empong lerak-lerak.
Ongke 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 rio, ongke jombe jombe rio, ongke 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 rio, ongke jombe jombe rio. Indonesia. Semoga karya ini bisa mewakili seluruh kecintaan kita terhadap Indonesia. Berdoa mulai. Indonesia Merdeka! Gandal Gusti, gandal Gusti, saben dina rina wengi gandol Gusti, gandal Gusti, gandal Gusti, gandal Gusti, saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandal Gusti, gandal Gusti, saben dina rina wengi gandol Gusti, gandal Gusti, gandal Gusti, gandal Gusti, saben dina rina wengi gandol Gusti.
Umat yang dikasihi Tuhan, sekarang marilah kita memasuki peribadatan hari ini. Jemaat diundang berdiri dan menyanyi bersama dari KPJ 385 dinyanyikan 2 kali. Srengenge nyunar. Saudara-saudara yang dipersekutukan oleh Allah, kita sekali lagi dipertemukan dan dipersekutukan oleh Kristus dalam persekutuan yang kudus, bukan oleh karena besar atau kecilnya persembahan yang dapat dibawa kepada Tuhan, tetapi oleh tubuh dan darah Tuhan yang dilambangkan dalam perjamuan kudus. Mari bersama-sama kita masuk dalam peribadatan saat pagi hari ini dengan kita lakukan secara litani yang demikian. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Sang Pencipta, hidup dan Tuhan Yesus sumber cinta kasih senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama-sama kita hayati panggilan ibadah kita dengan kita memuji kembali dari nyanyian Kidung Baru pada nomor yang ketiga, bait pertama dan ketiga. Kasihnya untuk dunia.
Umat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, adapun yang menjadi tema dalam ibadah kita pagi ini yang boleh dibilang tidak seperti biasanya karena kita merayakan hari raya persembahan atau hari raya unduh-unduh kalau dalam bahasa Jawanya, yaitu berilah dan kamu akan diberi. Bisa diketahui bersama bahwa sepenggal kalimat ini adalah merupakan cuplikan begitu atau sepenggal dari satu ayat yang terambil di dalam Lukas 6 ayat 38. Bagaimana kemudian di dalam perjumpaan pagi ini, di dalam hari raya persembahan pagi ini, kita benar-benar diajak atau diajarkan oleh Tuhan untuk senantiasa memberi. Apa yang kita terima juga kemudian bergantung dari apa yang sudah kita beri. Nantinya kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan tentang tema kita dalam ibadah pagi ini. Dan oleh sebab demikian mari kita hayati kembali, mari kita respon kembali tema ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita memuji kembali dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 baitnya yang pertama dan ketiga. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Umat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, selayaknya akan pengakuan kita kepada Tuhan, kita juga diperjumpakan oleh karena pertolongan dan juga kasih yang daripada Tuhan. Kita juga menghayati bahwa kita adalah makhluk ataupun manusia yang penuh dengan keterbatasan. Oleh sebab demikian mari bersama-sama kita melengkapi perjumpaan saat pagi hari ini dengan kita memohon pengampunan yang dari Tuhan, dengan kita masuk dalam panggilan pertobatan yang akan kita lakukan sekali lagi dengan litani yang demikian. Tuhan adalah Maha Kasih, Ia tidak pendendam, Ia tidak menimpakan kepada kita hukuman setimpal dengan kesalahan kita. Maka marilah dengan hati yang tulus kita mengakui segala kesalahan dan pelanggaran kita di hadapannya.
Tuhan akan mengampuni kesalahanmu dan menyembuhkan segala luka batinmu. Dialah yang memahkotai hidupmu dengan kehidupan yang kekal. Dialah yang menghapus kesalahan dan pelanggaranmu dengan perantaraan Yesus Kristus di kayu salib. Kiranya Allah yang Maha Pengampun senantiasa menghancurkan segala sumber kesalahan dalam hatimu agar dapat dengan layak menerima hidup yang baru, yang kekal dalam Kristus Yesus. Kita pujikan Kidung Jemaat 26, bait pertama dan kedua. Saudara-saudaraku yang terkasih, diundang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama ketika Tuhan sudah melayakkan perjumpaan kita menerima berkat ataupun berita anugerah sukacita yang dari Tuhan. Yang dalam kesempatan perjumpaan pada pagi hari ini terambil di dalam Yesaya 54 ayat yang ke-7. Demikian. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Bapak, Ibu, dan juga saudaraku yang terkasih, melalui ayat ini bersama-sama kita bisa berefleksi bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, meskipun itu hanya sejenak. Tuhan senantiasa membersamai, bahkan senantiasa menjaga. Dikala kita mungkin terlengah atau mungkin lupa dengan apa yang menjadi tujuan kita untuk tetap menjaga.
kepercayaan kepada Tuhan. Dan mari bersama-sama kita hayati apa yang menjadi berita sukacita pada pagi hari ini dengan bersama-sama kita bersaat teduh sejenak sebelum bersama-sama kita duduk. Saat teduh selesai, saudara-saudaraku diperkenankan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan pembacaan dan juga doa firman Tuhan yang akan dipandu oleh petugas. Dipersilakan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman. Kita persiapkan bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-37 sampai yang ke-42. Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-37 sampai 42. Sebelum kita membaca dan mendengarkannya, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kasih-Nya kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas hari baru pemberian Tuhan kepada kami. Kami bersyukur atas kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul beribadah di tempat-Mu yang suci ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami, memampukan kami, jemaat-Mu, untuk bisa memfokuskan hati dan pikiran kami akan firman, akan sabda-Mu yang akan kami baca dan kami dengarkan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yoyada yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga curahkan hikmat dan pengertian, sehingga apa yang disampaikan memudahkan kami untuk bisa mengerti dan memahami akan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu bisa menjadi tatanan dan tuntunan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami sehari-hari semakin hari semakin baik dan semakin benar di hadapan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semuanya sedia untuk mendengar. Amin. Lukas 6 ayat 37 sampai 42 dengan perikop hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan-Mu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian kesaksian firman Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita hayati satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 200, kita pujikan sebanyak 2 kali. Ku diubahnya.
ubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, selamat pagi. Shalom. Bagaimana keadaannya, kabarnya pagi ini? Ini yang tadi malam sampai di sini jam berapa itu? Beneran luar biasa nggih. Mboten ngantuk. Saestu? Luar biasa. Nggih. Kita kan pagi ini cukup berbeda ibadahnya di minggu-minggu dengan minggu-minggu yang sebelumnya. Seperti yang bisa kita lihat bahwa kalender gerejawi atau tepatnya di hari Minggu ini kita merayakan hari raya persembahan. Jika dalam bahasa Jawa hari raya unduh-unduh. Nek basa Inggrisnya apa? Hari raya download begitu. Saya nggak tahu yang di-download apanya. Tetapi itulah keunikan orang Jawa. Jadi unduh-unduh. Bahasa Inggrisnya download. Padahal kalau ditelaah beda. Tetapi itu sudah menjadi ciri khas atau keunikan kita bagaimana kemudian hari raya persembahan atau unduh-unduh ini kita hayati sebagai suatu ungkapan syukur karena berkat kemurahan dan kelimpahan berkat juga dari Tuhan kita bisa sampai saat ini. Bisa hidup, bisa berkegiatan, bisa bekerja dan seterusnya. Bapak, Ibu dan Saudara, kita akan merenungkan bacaan kita yang terambil di dalam Lukas 6 ayat 37 sampai dengan 42. Di mana tema kita tercuplik atau terambil begitu dari sepenggal kalimat yang berada dalam bacaan kita, yaitu di dalam ayat atau di ayat yang ke-38 yang berbunyi berilah dan kamu akan diberi. Jadi tentang bagaimana kemudian Bapak, Ibu dan juga Saudara melalui kesempatan pagi ini kita diajak untuk menghayati dan memahami makna dari kata memberi. Memberi ini sudah merupakan satu bagian yang wajib kita lakukan, kita libatkan dalam kehidupan kita. Alasannya tidak lain tidak bukan adalah karena ya ini salah satu kewajiban dari kita. Karena Tuhan lebih dulu memberi. Tuhan lebih dulu memberi, sehingga kemudian ketika kita percaya kepadanya, kita juga harus meneruskan pemberian itu. Ketika kita mendapatkan atau diberi berkat oleh Tuhan, berupa kesehatan, entah diberikan secara materi, maka juga selayaknya kita menjadi saluran akan berkat yang tercurah dari Tuhan. Nah juga kemudian Bapak, Ibu dan juga Saudara, lalu apa sih kaitannya dengan perikop ini, yaitu tentang hal menghakimi. Tuhan Yesus sekali lagi mengajak atau mengingatkan para muridnya untuk tidak semena-mena kepada orang-orang di sekitarnya. Nek basa Jawa niku atau bahasa dalam parian bahasa Jawanya atau paribasan begitu, menang tanpa ngasorake. Jadi ketika kita memberi,
Jangan ada alasan apapun. Memberi ya sudah memberi. Jangan kemudian kita memberi karena kita berkelimpahan. Jangan kemudian kita memberi karena kita ada sisa. Jangan kemudian kita memberi karena kita pas lagi mood untuk memberi. Ketika ada yang bertanya, kenapa kok panjenengan persembahan? Ya karena ibadah, ya karena hari raya persembahan. Padahal alasannya cukup simpel seperti yang diharapkan Tuhan. Kenapa kok kita memberi? Ya ingin memberi, sudah titik itu saja. Jangan ada alasan yang lain. Tuhan menghendaki para muridnya untuk tidak menghakimi yang lain. Artinya, ketika diminta untuk mengasihi sesama, jangan ada syaratnya. Ketika diminta untuk membela kebenaran, mewujud nyatakan atau meneruskan karya keselamatan Tuhan, sekali lagi Tuhan mengharapkan untuk kita melakukannya tanpa syarat. Berilah maka kamu akan diberi. Ini suatu peringatan bahwasanya ada yang jauh lebih dalam dari kalimat ini, yaitu itu tadi yang saya katakan di awal. Kenapa kok kita persembahan kepada gereja? Kenapa kok kita berbagi kepada saudara dan saudari kita? Alasannya cukup simpel dan itu jauh lebih mengena. Ya karena memberi. Saya ingin memberi. Bukan karena saya berkelimpahan, bukan karena ada turahan, bukan karena pengen memberi. Tapi tergantung mood atau tergantung suasana hati. Nek suasana hati ini seneng, sukacita, wah koyok-koyok sembarang diberikan. Waktu, tenaga, pikiran diberikan. Entah untuk pekerjaan, entah untuk organisasi ataupun gereja, entah kepada saudara-saudara kita. Tapi misalnya lagi tidak bersemangat, jangankan memberi ditakoki ya dipleroi. Nah ini yang menjadi larangan dari Tuhan dalam bacaan kita. Jadi Bapak Ibu dan juga saudara di dalam Lukas 6 ayat 37 sampai dengan 42 mengajarkan para murid-muridnya atau kepada murid-muridnya untuk tidak menghakimi, tidak menghukum, tetapi memberi pengampunan dan kemurahan hati. Ayat 37 menekankan bahwa kita atau jika kita tidak menghakimi maka juga kita tidak akan dihakimi. Jika kita tidak menghukum maka kita juga tidak akan dihukum. Nah gongnya dari perikop ini adalah di ayat yang ke-38. Minta tolong untuk isi worship begitu ya. Ditampilkan untuk ayat yang ke-38. Kita baca bareng-bareng Bapak Ibu dan Saudara. 1, 3. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Terima kasih untuk kesediaannya. Jadi sekali lagi ayat ini menerangkan, menekankan kepada kita bahwa apa yang terjadi di hidup kita sampai saat ini itu adalah juga merupakan apa yang sudah kita lakukan di hari-hari yang sebelumnya. Nek bahasa dalam Matius atau berapa itu seperti halnya hukum tabur tuai, tetapi tidak berbicara tentang itu. Tetapi hari ini kita berbicara tentang apa yang akan kita dapatkan juga tergantung apa yang kita beri. Satu poin terakhir Bapak Ibu dan Saudara,
dari renungan kita, bahwa dengan kita memberi, bukan hanya berbicara tentang apa yang akan kita dapatkan, tetapi bagaimana kemudian sikap hati kita ketika memberi itu tadi. Apakah ketika kita memberi, sikap hati kita, boleh ngarani, utak-utuk begitu? Apakah kemudian ketika kita membantu sesama, kita membantunya karena terpaksa? Apakah ketika kita mengasihi saudara-saudara kita, karena kita juga melakukannya dengan terpaksa? Sekali lagi, Tuhan mengajarkan kita memberi bukan hanya karena kita diberi terlebih dahulu. Bukan hanya itu saja, tetapi tentang bagaimana sikap hati kita ketika memberi, ketika kita mengasihi, ketika kita memberi pertolongan. Bagaimana sih sikap hati kita? Apakah sudah benar-benar tulus atau ada syaratnya? Semoga melalui renungan ini, Hari Raya Persembahan ini benar-benar kita lakukan bukan karena kita berkelimpahan harta secara materi, berkelimpahan kesehatan, tetapi marilah kita lakukan ini dengan tulus hati, tanpa ada embel-embel apapun. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk tetap dan terus memberi, mencintai, mengasihi, menolong tanpa ada syaratnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Dipersilakan untuk mengambil waktu teduh sebaik mungkin bagi kita semua untuk menghayati firman pagi ini. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Umat disilahkan berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dilandut dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, dan di surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan, baik persembahan minggu kita, syukur, dipimpin oleh majelis. Monggo, silakan. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberkati kita, kepada Allah yang telah mengampuni kita melalui pengorbanan Putra Tunggalnya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang.
Bersama kita akan mengumpulkan persembahan ibadah minggu kita dan persembahan unduh-unduh. Bagi umat yang belum mendapatkan celengan, bisa mempergunakan dengan amplop merah yang bertuliskan persembahan unduh-unduh. Bersama menyampaikan persembahan, kita iringi dengan kidung NKB 133 ayat 1 sampai dengan selesainya. Syukur
Baik Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala kita berdoa kembali. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, jika pagi hari ini Tuhan memberkati setiap kami bisa bersukacita hadir di rumah Tuhan untuk merayakan hari raya persembahan kami kepadamu. Sungguh kami bersyukur jika sampai hari ini berkat Tuhan masih kami rasakan. Engkau menyertai setiap kami di dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Bahkan di saat kami di dalam penderitaan, di saat kami merasakan sakit penyakit, di saat kami di dalam pergumulan-pergumulan yang kadang-kadang silih berganti datang dalam kehidupan kami, Engkau ada, Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami terus berdoa untuk umat-Mu yang ada di GKJW Karangpilang, khususnya yang pagi hari ini hadir menghadap kepadamu Bapa. Lawatan Tuhan terjadi atas kami semuanya. Berkat-Mu mengalir terus dalam kehidupan kami. Sehingga ada sukacita, ada damai-Mu, ada kebahagiaan kami. Bahkan di saat kami tidak di dalam keadaan yang baik-baik saja, tapi kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati keluarga kami masing-masing, suami kami, istri kami, orang tua kami, anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu kami, biarlah semuanya di dalam berkat dan rengkuhan-Mu, sehingga kami tetap setia kepadamu. Kami tetap bisa menjalankan tugas kami masing-masing di dalam menjadi saksi Tuhan, mengikut Kristus, manggul salib Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Kami yang sedang sakit, jamahan-Mu terjadi atas kami. Terkhusus juga saudara-saudara kami yang sedang berbaring di rumah, kelemahan fisiknya dan juga penyempurnaan pemulihan kesehatan terjadilah atas kami semuanya. Karena kehendak dari Tuhan, karena sentuhan dan berkat tangan-Mu menjadi kami pulih kembali. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk para pelayan-pelayan kami yang setia melayani kami, baik di dalam keseharian bergereja kami, penatua diaken, karyawan gereja, demikian juga dalam ibadah ini pada khususnya. Siapapun yang ikut ambil bagian dalam pelayanan ini, kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan memberkati dan memberi hati-Mu untuk terus melayani umat Tuhan dalam keadaan apapun juga. Semangat untuk melayani-Mu kiranya terus berkobar dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa ini. Kami berdoa untuk wilayah di tempat tinggal kami masing-masing. Kiranya penyertaan-Mu terjadi atas bangsa ini. Berkat Tuhan mengalir juga atas wilayah tempat tinggal kami masing-masing. Sehingga terus bangsa ini dipenuhi dengan kedamaian. Tempat tinggal kami Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya dan bencana. Segala persembahan yang kami kumpulkan pada saat hari ini Tuhan, baik persembahan minggu, syukur, unduh-unduh kami ya Bapa, Tuhan kiranya Engkau menerimanya. Engkau mengembalikan juga kepada saudara-saudara kami yang telah memberi persembahan kepada Tuhan. Dan ajarkan kepada kami untuk terus memberi hidup kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang sejati kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih jika setelah ibadah ini kami juga akan melanjutkan dalam proses relangan dan kami bersuka cita di dalam basar
terlebih juga ada door prize yang menanti sukacita kami. Kiranya Tuhan terus menyertai semuanya. Yang terpenting ada sukacita, ada nama Tuhan, ada pembesaran nama Tuhan. Di tengah-tengah sukacita kami merayakan hari raya persembahan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar segala doa yang jauh daripada sempurna ini kami naikkan di dalam satu nama, Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Oke, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam perayaan unduh-unduh ini, sukacita juga diikuti sukacita dari anak-anak kita. Maka hari ini mereka akan memberi persembahan di dalam tarian kepada kita semuanya dan juga kepada Tuhan. Persembahan dari KPAR dipersilakan.
Untuk nari beberapa menit ini mereka latihan berbulan-bulan Bapak Ibu. Luar biasa, jadi semangatnya itu nanti kan menular untuk bahwa mereka adalah penerus kita. Jadi semangat itu kan iki undo-undo momennya begini-begini untuk apa tuh mereka begitu. Lagunya ya sing sayuk sing rukun ya. Ayo kita bersama-sama bersuka cita, bunga-bunga dino iki ora sing perengut-perengutan. Jadi ya, itu semua bersuka cita ya. Oke, terima kasih untuk KPAR, para pamong yang telah memberi persembahan untuk Tuhan dan mereka bangun sejak 3:30 ini. Dan 4:30 sudah di sini ya Bapak Ibu saudara. Oke, Bapak Ibu saudara, mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam pengutusan yang juga kita akan baca bergantian secara litani. Roh Kudus sang sumber hidup umat memberi kemampuan kepada umat untuk bersyukur dalam segala perkara. Syukur yang terus dinyatakan dalam tutur dan laku hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kasih dan rahmat-Mu menguatkan umat untuk mengabdi tanpa pamrih, untuk berkarya dengan keteguhan hati demi kemuliaan nama-Nya. Hidup kami adalah sekarang kita akan undur dari tempat ini, kembali ke rumah kita masing-masing, dengan sukacita bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Bangunlah keluarga yang takut akan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata, tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan dan pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita menyanyi pelengkap Kidung Jemaat 242 ayat 1 dan 2. Indah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhan lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihi.
arahkan hati dan pikiran secara pada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa memberikan perlindungan, memberikan berkat, memberi kasih karunia dan damai sejahtera kepada saudara-saudaraku semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Demikian tadi ibadah unduh-unduh kita. Berikutnya akan saya serahkan ke tim lelang yang akan melelang secara simbolis dari Pak Pendeta nanti yang akan memimpin. Silakan tim lelang. Terima kasih Pak Dani. Dengan hormat kami mohon Pak Kurniawan Budi untuk maju ke depan. Untuk sebentar Pak. Oke, Shalom. Loh, kok gak ada semangat ya Pak? Shalom. Kaleon. Halo, ya. Kenalkan dulu namanya siapa? Nama saya Dedi dari wilayah 4. Kok Dedi? Wong cakil lo Dedi. Ya apa sih? Lha iki sapa situ iki? Anoman KW. Anoman KW wilayah loro ya Pak Sugeng iki mesti. Ya. Ya, monggo Pak Pras, silakan. Tetap semangat untuk tepuk tangan sebelumnya untuk bapak-bapak dari wilayah 4 dan wilayah 2. Spesial. Oke. Ya. Ini kan temanya Nusantara Pak. Ya. Saya ini berpakaian baju Bali. Ya. Swastiastu itu kalau saya pernah dengar, tapi saya mau dengar langsung dari orang Bali Pak. Ya. Bagaimana menyampaikan salam yang benar. Orang Bali, gimana orang Bali? Salam yang benar. Salam kalau dari orang Bali bagaimana Pak? Aduh, saya sing nawang itu Pak. Kengken kabare ngono lho paling. Udah lupa Mas. Lali Pak Buduh. Sudah lupa. Aku eling kok. Kengken kabare beli. Jawabnya kengken wis laki gitu. Wis lali beli gitu. Baik, langsung aja. Ya, baik. Ini kita buka untuk lelang simbolis. Pak Pendeta katuran jumeneng mriki Pak Pendeta. Surabaya ini sedang piye. panas-panasnya nih Pak. Ket mau jumeneng Meskipun terus kemarin pegel. hujan. Dengan harga dasar Rp400.000. 400 untuk kipas angin yang sekarang lagi musim sumuk-sumuk ini. 400 mereknya Mas Pion. Monggo adakah? Adakah yang berkenan? 500 Pak Yunus. 500 Pak Yunus. Dan ada lagi. 600. 600 Pak Pras. Bali.
Pak Tali. Kelihatannya wilayah 5 ini gedu. Ya. Gedu. Tambah 50 mulai di sana ya. Tambah 50. Terus Budi? Tambah 50 Pak Pendeta. Tambah 50. Pak Budi. Ini sedang 650. Ya, 50.000 wae. Ya, 650 Pak Budi. Lah wong wis lak bodo sarapan nih Pak niki Pak. Monggo. Saya monggo ya. Ora sangune gawe sarapan duite. Sisane nggo lelang kok. Oke, kita berarti 651. Pada hitungan keberapa ini? Ada 652. Kana, 653. Ya, disilakan Pak Budi ya. Iki pisung-sungku dhewe. Kok balik kucing. Oke, Bapak Ibu, ibadah telah usai. Baik, Bapak Ibu, lelang simbolis sudah selesai. Disilakan jemaat menuju ke sebelah kanan untuk menikmati basar dan lelang sesungguhnya yang nanti akan dibuka oleh Mas Dito Yada. Dibuka doa dulu, baru dilaksanakan lelang dan basarnya. Mas Pras menyiapkan mikrofon.